Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, pengurus takmir Masjid As-Sakinah, Bapak Ibu jemaah salat subuh di Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan kita umur panjang sehingga kita masih sempat beribadah di rumah Allah yang berberkah ini, di dalam bulan yang berberkah, di hari yang bermanfaat dan berkah juga, yaitu pagi Jumat. Semoga berkah ini terus menyertai kita sehingga kita termasuk golongan hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini sudah puasa yang berapa? 16. Itu ya. Dong. Itu citi ya Pak ya. Ya Allah, nggak terasa sebentar lagi ini sudah berseparuh. Di Lukas betul ya. Betul rumah ini cat kurung. Gordenya sepanjang kurung, ibu-ibu. Jadi pikir kafe ya. Ya Allah. Dia berapa? Yang jelas kita ini berada di bulan suci Ramadan. Itu yang jelas banget, ya bisa dipungkiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya angan-angan dari malam itu, ya benar tidak. Ramadan ini bulan yang lain dari bulan yang lain. Karena akhirnya boleh ketemu pokoknya tangan kulit berbulan benar. Gak tahu bercerita. Ramadan ini, tidak bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan rukun Islam itu yang kayaknya semuanya kita lakukan di bulan Ramadan. Susah. Di bulan-bulan yang lain gak bisa. Saya juga gak bisa. Di dalam bulan Ramadan kita bisa gabung syahadat dan sholat. Kalau di bulan yang lain, yo syahadat dan sholat bisa. Oke, dua ini bisa. Selain bulan Ramadan, syahadat, sholat. Nah, yang nomor 4 ini di bulan lain tidak ada. Zakat, puasa. Berarti bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan keempat rukun itu yang adanya di bulan Ramadan ini. Nah, berkaitan dengan sholat sudah biasa. Syahadat, ketika kita sholat kita nggak ucap syahadat, ya sholat kita tidak sah. Yang kedua, puasa Ramadan. Ketiga, puasa Ramadan. Hari ini kita sedang melaksanakan puasa. Nah, yang keempat adalah zakat. Nah, pagi ini kita coba kita ulang lagi bab zakat, karena banyak yang tanya, khususnya keseharian saya di Masjid Agung, banyak yang bertanya tentang zakat. Kalau haji, minggu ya menunggu, tahun ini menunggu haji, udah orang. Kalau haji informasinya terkini di kota Kediri ini yang berangkat umroh dari tanggal 23 sampai saat ini insya Allah belum pulang. Kemarin saya kita antar di bandara itu sebanyak 29 jamaah dari Kediri
Senin kemarin itu ngambil paket 12 hari. Berarti masih di sana rombongan itu belum bisa pulang. Kita lihat di sekolah di Kementerian Haji itu yang kota Kediri yang berangkat yang belum pulang yang tanggal 23 saja, dan tanggal 23 sampai saat ini yang masih berada di Mekah itu sampai di kota Kediri berjumlah 69 orang dari beberapa travel. Dari 69 itu ada yang ambil paket 9 hari, ada paketnya selama Ramadan, ada 16 hari. Tapi kesimpulannya yang berangkat dari tanggal 23 sampai saat ini jamaah umroh khusus kota Kediri belum pulang. Terus pertanyaannya apa semua itu Pak? Ya telur ini pesawatnya orang. Kita berdoa semoga tahun ini haji tahun 2026 berjalan sebagaimana mestinya. Amin, amin, amin. Insyaallah. Di Masjid Sakinah ini ada yang berangkat jamaah kita. Ada ya? Nah kalau tahapan-tahapannya haji 2026 ini terus berjalan. Jadi tidak ada yang dihentikan dan tidak ada informasi berangkat atau tidak. Pokoknya terus kita berusaha dan berdoa semoga niat baik saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan zakat, kita baca dulu dasarnya sebuah kitab. Ini kitab Mabahil Fiqh. Az-zakat man utawi sapane wong tajibu wajib alaihi ngatesiman apa zakatu zakat. Tajibu wajib apa zakatu zakat ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim. Khorin kang merdeka, malikin kang miliki lin nisobi sak nisob ida hala indal nalikane mancing alaihi ngatesi nisob apa haulu setahun. Dikali ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah. Aqimu jumlah surah Kabi as-salata ing salat wa atuz zakata lan ngawehna sedaya az-zakata ing zakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang wajib zakat niku pertama Islam. Pertanyaannya, enak ya? Wong Kristen enak ya? Wong enggak Islam enggak ngerti zakat. Tinjauan secara duniawi enak, tapi sok entek diazab oleh yang Maha Kuasa. Tapi yang jelas passwordnya orang yang wajib zakat niku adalah pertama syaratnya harus Islam. Islam dulu. Yang kedua, gak hanya Islam, yuk merdeka. Kalau sekarang ini gak ada lagi orang yang Buddha. Kalau dulu kan masih ada. Jadi Buddha itu bisa diperjualbelikan. Ya bodoh menungso. Lah jadi kalau diperjualbelikan manusia sekarang termasuk apa hukumnya Pak? Hah? Lari. Jadi kena undang-undang, ketangkap polisi. Kalau dulu kalau dia seorang posisinya Buddha, dia bisa ditukar tambah, bisa diperjualbelikan. Kalau dia itu ya bagi tuannya yang laki-laki bisa menggauli bebas, ya tanpa ijab kabul. Itu posisi Buddha. Nah untuk saat ini yang seperti ini pembudakan itu sudah tidak ada. Lah kalau dia seorang Buddha, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kewajiban orang yang berhak untuk zakat itu Islam merdeka. Merdeka itu bebas. Kayak orang ini mau lumpuh kayak Islam, mau tuh Islam, kerja enggak kafe, ya. Itu ya kerja yang mana ngomong, ya. Itu dan
merdeka itu bebas. Lah kalau orang merdeka wajib dia atau berhak untuk mengeluarkan zakat. Dan sampai Islam gak hanya merdeka, tapi malikin memiliki harta itu secara penuh. Jadi dia punya harta itu yotek edit, gak kongsi, gak sebagian niki punya saudaranya, sebagian punya DE, gak. Harta itu mutlak 100% punya dia, mau dijual, mau diapakan, bebas. Lah kalau seperti itu, punya harta seperti itu, sampai nisabnya, sampai haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga itu. Yang keempat, lin nisabi sampai hitungannya. Nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat, ini batas. Makanya zakat itu sesuatu atau barang yang tertentu, barang yang dizakati tertentu. Gak semua barang itu bisa dizakati. Jadi kan punya semangka, zakat semangka dia boleh. Jadi kan ini lombok, zakat lombok ya tak boleh. Barang-barang sesuatu yang dizakati itu ya ada barang-barang yang tertentu juga. Kemudian waktu telur zakat itu ya tertentu, ukurannya ya tertentu. Ini zakat. Jadi Islam merdeka, nisab itu sampai hitungannya, sudah sampai hitungannya baru wajib mengeluarkan zakat. Tidak hanya ini, yang keempat yaitu hal alaihi haul sampai hitungan 1 tahun. Yo hitungan barangnya tadi sudah sampai ukurannya, hitungan waktunya sudah sampai 1 tahun. Nah ini. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berdasarkan tentang pengelolaan zakat Basnas. Jadi yang sah di Indonesia ini, yang sah mengelola zakat itu adalah Basnas, Badan Amil Zakat. Nah sekarang ini kalau orang mau haji, bayar dam itu ada 2 diperbolehkan. Bayar dam, kalau bayar dam itu dikondisikan di sana enak uang, enak kambing, kemudian kita beli kambingnya, kemudian diserahkan ke siapa menyembelihkan, tidak resmi seperti itu adanya, maka saat ini tidak diperkenankan oleh kerajaan Arab Saudi. Kalau ketahuan, tangkap. Bagaimana cara bayar dam saat ini? Ada 2, mengikuti aplikasi Arab Saudi, membayar melalui aplikasi sana. Yang kedua, melalui aplikasi Basnas. 2 tempat untuk jangan bayar dam kalau berangkat haji. Kalau dulu kan nggak pernah ada, ya di Bogone, pulang atus, yang dengan duit bunga di kono, ini ambil kakek, itu berapa? Silo kalau jadi, boleh. Kami mau diserahkan mulia, boleh ini. Sekarang tidak boleh, harus melalui aplikasi. Lah, Basnas menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia bisa bayar dam melalui Basnas, dan zakat juga, apalagi yang PNS, bayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Kota Kediri ini ketua Basnasnya itu Pak Daud, kemudian 5 orang ketuanya, termasuk Pak Daud, Pak Basit, Gusbat, kemudian Kiai Hamid, ketua Pondok Pesantren Monasari,
Kemudian yang satunya Pak Samsi 5 orang. Tempatnya di Bandar sebelum jembatan Semangat sebelah kiri jalan dari sini. Itu Basnas. Nah, menurut Basnas tahun 2023 tahun 2011 nomor 23, zakat niku meliputi 8 macam. Yang pertama kita sudah kenal zakat emas dan perak. Emas dan perak ini wajib zakat. Kemudian uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan. Nah, yang ini kayaknya hasil perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan kayaknya mayoritas kita yo nggak ono. Kalau perdagangan yo ono. Tapi yang nomor 7 ini hasil pendapatan dari jasa, gaji, profesi. Lain yang pegawai negeri, yang pegawai yang tiap bulan dapat bayaran, itu namanya zakat profesi. Awal mula itu banyak ditentang, oh nggak ono dalam bulan zakat profesi, nggak ono. Tapi dikiaskan orang petani itu kalau dia sudah sampai satu nisabnya, sudah sampai takarannya untuk kalau dia nandur padi, kemudian padinya sekitar 600 atau 500 kintal sekian berasnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Loh, petani saja diambil zakatnya, apalagi kita selaku pegawai negeri. Jadi kan sudah zakat profesi gitu ya. Sampai itu. Kalau di bendahara, kalau di Kemenak itu sudah dipotong Pak setiap bulan sesuai bayarannya. Cara hitungnya biar untuk zakat profesi. Zakat profesi itu umpama nisabnya zakat itu ukurannya emas. Zakat itu ukurannya emas. Kalau penghasilan kita sudah bisa membeli 85 gram emas, maka bayaran kita wajib kita mengeluarkan zakat. 85 gram emas. Sekarang emas harganya beda. 3 juta. 3 juta. Ini nomor. Tolong kata emas begini. Enggak harganya. Coba kita hitung Pak. Jadi 3 juta dikali 85. Oke ya? Saya ini. Tapi pas naik bayaran nggak naik. Jadi kalau saat ini kita mengeluarkan zakat 85 emas, 85 gram dikali 1 gram itu 3 juta. Totalnya 255 juta. 255 juta. Itu total kalau bayaran kita dalam 1 tahun itu 255 juta, berarti wajib zakat. Coba satunya berapa? 255 dibagi 12, berarti bayaran kita 21 juta 250. Enak bayaran PNS 21 juta setahun sebulan. Hah? Kalau punya cara benar, punya negara banyak. Kalau ya, bayar zakat. Masa aku aman kan? Ya Allah, hitungan saya ini hitungan normal. Kemarin harga emas itu berapa tuh? 1 juta kemarin. Kalau 1 juta harga emas, ya bisa. Di sini ada apa? Tetap 3 juta nomor. Jadi kalau bayaran kita sudah sampai 1 tahun kita itu bisa dapat beli emas 85, berarti emas 85 itu dijadikan uang 225 juta. Dari 225 juta
Kalau umpama amin, nggak tahu kita besok itu naik kabeh ya bayarannya, mergo Timur Tengah hancur-hancuran ya hancur-hancuran di sini. Umpama bayaran kita sudah 22 juta satu bulan, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Dari 250 juta ini dibagi 2,5%. Ambil saja kalau 2,5% itu 1 jutanya itu 25.000. 1 juta berarti dibagi berapa? 21, 25 dikali 2,5 ya? Mana ya? Dikali 2,5%. 531.250 satu bulan. Kalau bayaran kita 21.250 satu bulan, maka kita berhak mengeluarkan zakat kita dalam satu bulan itu 531.250. Ini namanya zakat profesi. Lah gak hanya gaji kok. Ya ini gaji, tunjangan, tunjang ngarep, tunjang beli, tunjangan ngarep, tunjangan tengah gitu. Wakai tunjangan pejabat itu, wakai tunjangan, masya Allah. Urengnya makan minumnya, belum nanti lembur, belum nanti apa kegiatan-kegiatan luar kota, itu semua di total, Pak. Total penghasilan. Kalau menunggu ya, ini Pak, bukan gaji pokok. Ayo, nah ini namanya zakat profesi. Yo monggo yang dulu dia jajal Pak, masa seumur bayar nggak tahu zakat mana ya? Ya, insya Allah kita semuanya sudah dipotong darah seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, itu adalah zakat profesi. Wajib Pak zakat. Nah tujuan zakat itu apa? Sebab di dalam harta yang kita peroleh itu, bahayanya itu kalau orang yang enggak mengeluarkan zakat, di dalam harta yang kita dapati itu masih ada campur dengan harta saudara-saudara kita fakir miskin. Jika kita tidak mengambil takaran 2,5% yang sudah dapat kita pegang tiap bulan, kita tidak mengeluarkannya, maka berarti kita makan saudara-saudara kita, harta saudara-saudara kita fakir miskin. Itu bahaya. Jadi kesimpulannya, makanya kenapa kita semakin bayarannya semakin akeh, jabatan semakin tinggi, fasilitas semakin dilengkapi. Pejabat itu kami buat rumah yang ono, kendaraan yang ono, supir yang ono, bayaran yang gede. Tapi nyawa kok gak tenang, nyawa gak kurangan, nyawa tak jawaban. Fasilitas oke, bayaran gede, tapi kok gak ada ketenangan, gak ada Islamnya, gak berkah loh. Berkah itu kan ziyadatul khair. Semakin tambah semakin baik awal ini. Semakin tambah semakin syukur. Itu namanya ziyadatul khair. Semakin usia kita tambah, berarti semakin kita banyak sujud kepada Allah. Semakin kita sudah diberi Allah fasilitas banyak, maka semakin syukur kita kepada Allah. Itu namanya ziyadatul khair. Itu namanya berkah. Lah pertanyaannya tadi, semakin banyak rezekinya, semakin sehat awalnya, semakin mulia dirinya, tapi kok gak ada ketenangan? Ada apa? Jawaban pertama, mungkin tidak terselesaikan, tidak tersalurkan hak-hak saudara kita fakir miskin di dalam bayaran kita.
Istidraj, ada nama istidraj. Istidraj itu kelihatan teman-teman kita, kelihatan orang-orang, masya Allah, kok enak ini, mana kan? Di sawang ya Allah, kok karirnya cepat naik, kok gak ngiroyo, gak ngongkoyo. Ingat, jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu adalah kenikmatan Allah yang diberikan. Jika yang diberikan itu semakin jauh, semakin Allah beri nikmat, tapi dia semakin jauh kepada Allah, semakin sombong kepada saudaranya, semakin sombong kepada tetangganya. Soalnya orang itu berbeda dulu dengan saat ini, ya. Dulu masya Allah ramah dengan tetangganya. Setelah jadi uang, setelah jadi orang berpangkat, setelah jadi orang terhormat, alah nyopok tonggol itu gak benar. Ono tak mungkin? Ono bu? Mungkin kata-kata? Yo kata-kata apa? Makanya Abu Hani ngomong mungkin kata-kata. Kalau kocok-kocok ini masya Allah, gak benar nyopok. Allah berikan kenikmatan, dia jauh dari tetangganya. Allah berikan nikmat, malah dia jauh dari Allah. Inilah ciri-ciri orang yang istidraj. Contoh istidraj itu kita punya anak kecil. Kita punya anak kita barusan bisa jalan. Kalau dia anak-anak bisa jalan itu kan mau naik kursi, naik jendela, naik sepeda motor, dia naik, dia nggak tahu itu bahaya dan tidak. Pokoknya dia naik. Orang tuanya ngomonglah pada anaknya, nah, ojo mene to, engkau tiba, ya toh? Anakmu terus naik, ngomongnya ibu bapak, nah, wis tak kandhani ojo mene, engkau tiba. Anakmu panggil mene, pas mene, tenang, jatuh, nangis, ya toh? Lantas ibu ngomong, wes tak kandhani, ya toh? Sebelum jatuh anak kau, ibunya ngomong, ojo naik, kok tiba, panggil naik, ibu yang ngomong, ya wes, naik kok, mene kok, naik, ngongkon mene mau nesu atau ngongkon? Yo nesu. Wis dikandani pisan ojo naik pangganane. Ojo mene pangganane. Ya toh? Pas ngomong ki ayo naik. Pas naik dikongkon naik tenan naik. Jatuh, dia jatuh. Ibu ngomong, "Wes tak kandani malah dipukul pisan." Anak wis loro digebuki bisa. Itulah tanda istidraj. Allah berikan nikmat supaya Allah berikan nikmat itu supaya kita lebih loman, lebih beribadah, lebih khusyuk lagi. Tapi enggak seolah-olah nikmat ini untuk segala menyombongkan diri. Pada Allah bilang, sewaktu-waktu langsung bukan jatuh tapi langsung terjun payung. Buat gak ada payung ya Pak, terjun bebas. Maka perlu kita sadari, kadang-kadang dunia itu kan berputar. Manusia itu mati meninggalkan warisan. Manusia tadi meninggalkan nama. Kadang-kadang sudah bertahun-tahun hingga nama tok. Baru dia jadi, ya toh? Tinggal nama tok. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ini ya, mau tidak mau kita harus berbuat yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang istidraj, tinggal nama tok, nama yang terukir itu bukan nama baik. Kalau nama baik alhamdulillah, tapi ketika nama itu jelek, cuma alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke zakat. Untuk zakat hewan kita nggak usah,
nggak usah dibahas, nggak ada yang ternak namanya. Tijarah sekarang, dagang. Enes yang tanya, Pak, saya itu punya apotek. Itu pernah yang punya apotek. Saya tidak pernah mengeluarkan zakat. Ibu saya nggak paham. Katanya, tanya, bagaimana menghitungnya? Orang yang punya usaha dagang, yang toko. Akhirnya saya bilang, yang berhak dikeluarkan zakat itu tijarah itu. Kalau kita zakat obat itu nggak ada. Jenis zakat berbentuk obat itu nggak ada. Saya katakan awal tadi, jenengan punya semangka, zakat semangka nggak ada. Tapi jenengan wajib mengeluarkan zakat dari semangka itu kalau memang semangka itu jenengan jual belikan. Semangka berapa truk, kirim ke Jakarta, kirim kemana? Yang jenengan keluarkan zakat itu tijarahnya, jenengan menjual belikan semangkai, bukan semangkai itu jenengan zakatnya bukan tijarahnya. Nah, sama dengan kita punya usaha apotek. Nah, akhirnya tetap ukurannya itu 85 gram emas itu satu esok. Jadi masjid ini rupanya toko. Di total setelah sampai 1 tahun, di total harganya obat-obat ini berapa semuanya? 100 juta. Kemudian uangnya di orang membon berapa? 50 juta, 150 juta. Kemudian utang kita, orang utang ke kita, itu pun diperinci. Kira-kira yang utang itu bisa baliknya atau enggak? Kira-kira yang berhutang ke kita yang enggak bisa mengembalikan utangnya, enggak usah dihitung. Kira-kira yang berhutang dengan kita ada kemungkinan untuk kembali uang itu, maka itu dihitung. Jadi dihitung semua harta yang ada di toko itu, kemudian uang kita di orang, kemudian dipotong, umpamanya bayar sewa rukonya berapa, potong. Bayar karyawan, potong. Sisanya berapa? Kalau sisanya sama dengan kita bisa membeli emas 85 gram emas sebanyak 222 juta, berapa tadi? 251. Ya segitulah, kali. Karena gak tahu yang duit jadi wajar. Gak tahu yang duit. Kalau semua dagangan kita tadi bisa kita membelikan 85 gram emas atau sampai 100 gram emas, maka usaha kita yang tokoh mau wajib kita mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Total 100 juta dibagi dikali 2,5%. Berarti dalam 100 juta kita mengeluarkan berapa? 2,5 juta ya. Kalau 100 juta, 1 juta diambil 25.000. Nah, berarti berapa? 2 juta. Gitu kita ambil. Gak besar. Jadi pokoknya 2,5 itu dalam 1 juta diambil 25.000. Lah ini baru dibayarkan zakat. Nah, jenengan bayarnya ke mana? Sudah dihitung, diambil 2,5, bayarnya di mana? Boleh ke Basnas, boleh ke masjid yang bisa menerima zakat fitrah atau menerima zakat infak dan sedekah. Boleh. Nah, untuk saat ini semua masjid yang ada di kota Kediri ini, kalau dia mengumpulkan zakat fitrah, maka dasar hukumnya harus legal, harus ada. Sandaran kita yang mengumpulkan zakat, infak, sedekah di penghujung bulan Ramadan nanti biasanya setiap masjid kan ada. Maka yakinkan bahwa masjid kita ini untuk panitianya itu di bawah naungan Basnas. Jadi memberi SK
unit pengumpul zakat di masjid-masjid itu adalah Basnas. Kalau tidak Basnas, yang lain dari NU, dari Muhammadiyah boleh. Tapi kalau mau netral adalah Basnas. Jadi meng-SK-kan petugas yang menunggu zakat fitrah di masjid-masjid itu ada legalitasnya. Siapa mengeluarkan ini? Basnas. Caranya bagaimana? Dari masjid kita mereka buat surat kepada kedua Basnas ini dimohon untuk meng-SK-kan panitia pengumpulan zakat infak sedekah Masjid As-Safinah dengan pengurus terlampir. Lampir ini apa? Ketua, sekretaris, anggota asnet 10 orang. Ke Basnas mengeluarkan SK sesuai dengan nama yang kita minta mau. Stempel Basnas tangan kita pegang. Kalau kita sudah memegang ini, ada wartawan, ada orang yang mau ngutik-ngutik, nggak bisa. Sebab mengumpulkan uang masyarakat, mengumpulkan masyarakat di satu tempat, kalau tidak ada dasar hukumnya, kalau digugat kita kena pasal. Maka himbauan monggo masjid yang belum gak bayar ke Basnas selembar ini langsung kirim sehari jadi. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, supaya apa? Supaya zakat ini betul-betul di masjid legal. Maksudnya gak ngawur. Ya sebetulnya sah sih, tapi ke hukum ketatanegaranya ya seperti ini Pak. Karena kita mempunyai negara hukum, maka kita berada di satu negara hukum, maka kita mengikuti hukum yang ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang paling akhir fidyah. Banyak ibu yang tanya fidyah. Fidyah itu kalau di dalam orang yang berpuasa ada 3 orang yang bayar fidyah. Kalau orang perempuan, kalau perempuan itu ada 3 ini ya, 3. Hamil, kemudian menyusui. Kalau dia hamil dan menyusui ini, dia nanti akan mengkodok, tidak bayar fidyah. Kalau memang dia khawatir kalau dia puasa bahaya bagi dirinya, maka dia tidak puasa, tapi nanti dikodok. Pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang menyusui atau hamil, kemudian khawatir dirinya dan anaknya, janinnya, maka dia tidak berpuasa, maka dia hanya satu kewajiban mengkodok di luar bulan Ramadan. 3. Ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil, jika dia khawatir dengan kalau dia puasa, khawatir anaknya tok, khawatir kalau saya nanti puasa nanti susunya garing. Masa susu garing ya? Ya bahasanya nggak paham ya. Biasanya ya misalnya anaknya, kalau ibunya kuat, jadi dia nggak puasa itu membuat anak tok. Maka ada 2 kewajiban. Posisi ibu seperti ini, yo ngodoni, yo bayar fidyah. Yang keempat, orang yang tidak wajib untuk puasa hanya membayar fidyah bagi orang laki-laki atau perempuan yang divonis sakit, yang sakit itu tidak bakal untuk sembuh kembali, maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodoni, tapi wajib membayar fidyah. Oke, clear ya? 4.
Pak, kulo itu mau anu, jajan. Kulo mau bayar fidyah tapi gak poso. Nah, sampai sinten? Kulo ya cepat poso, ya gak iso. Gak poso, mau bayar fidyah tok, ya enak kan? Ya toh? Harus ada kriteria 4 ini tadi. Nah, sekarang bayar fidyah nih. Bayar fidyah niku bayar fidyah niku adalah memberi makan fakir miskin 1 hari, gantinya 1 hari kita meninggalkan puasa. Umpomo dia meninggalkan puasa 5 hari, maka dia memberikan makan kepada fakir miskin yo 5 hari. Memberi makan ya. Memberi makan. Lo makan apa ini sehari berapa kali? 3 kali. Ukurannya bukan orang lain, ukurannya kita. Lo kalau kita ini makannya sekali makan, yo enek es teh, enek iwake, enek sambele, enek nasine, total harganya sekitar 1.000 umomo. Ya toh? Sekali makan 25.000. Sehari 3 kali makan, 25 dikali 3 sama dengan 75.000. Nah, 75.000 inilah kita memberi fakir miskin bayaran 1 hari gak puasa, yo 75.000. 5 hari gak puasa, maka 75 dikali 5. Itulah nominal kita membayar fidyah. Kemana bayarnya? Boleh ke panitia di masjid, boleh ke Basnas. Atau Pak ini Pak, kulo niki akeh saudara kulo ini enggak duit tenan. Kulo bayar fidyah saudara saya aja, enggak apa-apa, sah. Lah terus piye? Kulo tak pakai duit Pak, pakai tangan. Monggo. Sarapan pagi, siang, sore 3 kali. 5 hari, ya 5 kali makan. Sehari 3 kali. Kalau yang nggak mau repot, iya dikali kayak mau 75.000, ya toh, dikali 5, dikasih ke Basnas, dikasih ke Tamir, ini bayar fidyah. Tapi jangan lupa niat bayar fidyah. Soalnya ben nggak kacau. Pak, niki saya bayar fidyah, harus terungkap. Bayar fidyah, sebutkan bayar fidyah. Kalau jadi makan, lo nggak ada niat apa ya, campur nanti nggak sah. Harus ada nih. Iya. Nah itu cara membayar fidyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu mungkin dapat saya sampaikan. Semoga Allah berikan kita sehat sampai berakhir bulan suci Ramadan. Insyaallah Allah berikan kita umur panjang, bisa berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.